Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi loh. Ini gue sombong gak kayak gitu? Bukan sombong sih sebenarnya, gue pengen kayak ngajak kebaikan aja gitu. Gue gak menunjukkan diri gue tuh lebih baik dari kalian gitu loh. Kamu musyrik ya? Sihir, menuduh perempuan terhormat buat zina, membunuh orang. Ya, setahu gue orang membunuh orang masuk neraka, apalagi bunuh orang beriman kan. Lari dari medan perang. Harusnya syirik doang gak sih? Makan harta anak yatim itu kan masih bisa diampunin kan, kayak dia nggak bilang kalau selamanya gitu, kecuali yang tadi nih syirik nih, kayaknya kalau syirik dia bilang selamanya deh, satu dengan dia dan dia mengampuni dosa yang selain syirik. Nah itu dia tuh maksudnya. Nah, bagi siapa yang dikehendakinya, nah itu dia, bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau sombong nih kan bukan syirik ya sombong, kecuali sombongnya kayak sombongnya Firaun, bahkan nyamain diri sama Tuhan gitu kan. Makanya itu nggak bakal diampuni tuh kayaknya tuh. Sombong yang kayak gitu kayaknya nggak bakal diampuni. Tapi kan yang hadis tadi kan, yang statusnya sahih itu kan, itu kan sedikit kan, sebesar biji sawi itu kayak sebesar atom loh ibaratnya. Apa ya? Kayak benang gitu gue inget. Inilah plank length, ukuran terkecil yang kita kenal. Kecil, paling kecil dari apapun gitu maksudnya. Atau kita baca itu aja deh tafsir yang nih Al-Quran surat An-Nisa ayat 116 ya. Jadi gimana nih, sombong diampunin enggak? Kalau nggak diampunin nggak bisa masuk surga kan. Orang masuk surga tuh udah suci kan. Ada dua macam dosa, yaitu dosa yang tidak diampuni Allah, dosa syirik, dosa yang dapat diampuni Allah, dosa selain dosa syirik. Ya kan, tapi akan mengampuni dosa selain dosa itu. Oke, jadi istilahnya kalau dia masih percaya tauhid, kayak mengesahkan Allah dan percaya nabinya Nabi Muhammad ya kan, ya pasti dia masuk surga gitu. Apa? Oh, sombongnya dibersihin dulu di neraka kali ya. Oke, jadi nggak akan bisa masuk surga. Tadi gimana bilangnya ayatnya? Kecuali apa? Selain itu bagi siapa yang dia kehendaki, dia kehendaki. Nah, artinya kalaupun dia pernah sombong dalam hidupnya, tapi dia punya amal kebaikan yang banyak, mungkin Allah akan berbaik hati, kan Allah maha baik ya. Makanya jangan sombong. Dibilang kayak gitu tuh biar kita nggak sombong gitu. Orang zaman sekarang tuh ngajak kebaikan kayaknya dianggapnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang mengajarkan kebaikan saling menasihati untuk kebenaran. Nah itu dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Astagfirullah, kita tuh diciptakan dari air yang hina gitu ya. Ya bukan berarti gedenya jadi hina juga ya. Maksudnya ini coba baca tafsir deh. Oke. Jadi sudut pandang manusia dalam agama Islam adalah makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang membutuhkan pertolongan Allah. Makanya ada doa-doa tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan gerhana pun disolatin tuh. Keren gak tuh? Bahkan hal sedetail itu pun ada apa ya, kayak ada doanya, ada. Kita sebagai hamba makhluk Tuhan gitu kan, kita harus berserah diri, kita harus berdoa, mengingatnya, bahkan sholatnya 5 kali sehari gitu kan. Ya semata-mata karena untuk mendapat ridhonya, mendapat rahmatnya, mendapat karunianya gitu. Kayak kita tuh hidup tuh membutuhkan pertolongannya gitu loh. Lu mau berbuat semaksimal apapun, kalau dia nggak ngizinin ya percuma gitu. Itu kehebatan Tuhan tuh di situ. Gue mikir kalau manusia tuh bagaikan pohon, semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Allah tahu masa depan kita. Ya apapun Allah tahu lah. Kalau ditanya, Allah tahu nggak apa yang kamu inginkan? Allah tahu. Allah tahu nggak apa yang kamu inginkan itu berhasil atau enggak? Apa yang kamu akan lakukan itu berhasil atau enggak? Allah tahu. Misal, gue pengen jadi dokter. Allah tahu gue pengen jadi dokter kan. Misal. Tapi apakah tahu Amar ini benar-benar jadi dokter nanti? Allah tahu. Dan kita lihat nanti. Kalau lihat dari sekarang sih kemungkinannya kecil, karena jurusan gue tuh bukan jurusan kedokteran. Allah tahu hasil akhirnya gue nanti jadi apa gitu kan. Masa depan tuh Allah tahu. Semua tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita hidup ini tuh mengikuti Lauh Mahfuz, mengikuti yang udah ada. Terus kalau kita mengikuti yang udah ada, kenapa kita berusaha gitu kan? Pasti pertanyaannya gitu. Kenapa kita diberikan pilihan kalau kita udah tahu tuh hasilnya kayak gini? Kenapa kita harus capek-capek hidup di dunia kalau misalkan kita udah tahu kalau kita nanti ujungnya di neraka gitu kan. Misalkan ada orang syirik gitu ya, kan capek kan. Tapi kita di hidup di dunia tuh diberikan pilihan, mau jadi orang syirik apa mau nggak jadi orang syirik kan gitu kan. Itu kalau percaya sama ajaran ini sih, ajaran agama Islam ya. Kita diberikan pilihan, tapi kita diketahui ujungnya kayak gimana. Jadi ibaratnya gimana ya,
pohon tadi yang tadi gue sebut pohon. Jadi manusia itu bagaikan pohon. Kalau bagi gue menafsirkan kayak gini, semua tuh tercatat dalam lauh mahfuz. Jadi manusia itu, pohon itu ibarat sebuah perjalanan manusia gitu ya. Daunnya banyak, tapi ujung daunnya itu cuma satu. Jadi kita diberikan banyak pilihan dalam kehidupan, yaitu bagaikan ranting-ranting pohon itu. Kita berjalan dari batang utama tuh yang satu, jadi kepecah, biasanya jadi dua. Terus nanti yang dua ini kepecah lagi jadi 3, mungkin jadi 4, 5 gitu kan. Pecah lagi. Nah, jadi mungkin daunnya ini kita udah tahu, Allah udah tahu. Tapi step-stepnya masih tetap kita yang jalanin gak sih? Jadi kita sampai mana, bro? Ya bagaikan pohon lah ya, bagaikan pohon. Jadi yang diketahui di lauh mahfuz ya pohonnya itu, maksudnya pilihan-pilihannya itu. Tinggal kita mau milih yang mana nih. Tapi Allah tahu kita mau milih yang mana kan. Ibarat jalan yang bercabang-cabang gitu. Bercabang lagi. Pet kita tuh, jalan kita itu yang warna hijau gitu udah ditentukan gitu. Jadi kita nempuh yang ini nih. Seret, nah dapet tuh daun yang warna. Itu udah ditentukan. Maksudnya setiap pet kita ini tuh udah ditentukan. Cuman kita yang milih. Jadi gue ngibaratinnya gitu. Jadi yang tercantum dalam lauh mahfuz itu bukan pet yang satu hijau itu doang, bukan. Jadi semua pet ini yang menuju daun yang banyak ini terjadi, jadi advokat, jadi hakim, jadi menteri, jadi presiden, jadi ketua kelas bahkan gitu. Itu semua udah tercantum gitu di lauh mahfuz. Tinggal kita mau milih yang mana nih. Gitu. Jadi semuanya udah tercantum. Tapi Allah tahu bakalan kemana kita. Semuanya tercantum, tapi Allah bakalan tahu kemana kita akan menuju. Yang namanya Tuhan pasti tahu lah. Kalau nggak tahu bukan sebuah Tuhan. Kita walaupun diberikan kebebasan, tapi Allah tahu tuh. Kepada orang yang sombong, yang sulit dapat hidayah, itu kita harus ngasih tahu bukti kekuasaan Tuhan, bukti kekuasaan Allah kepada dia biar dia dapat hidayah. Gimana cara ngasih bukti? Ya kata dia, dengan melihat ciptaannya. Dia bilang kalau gerhana bulan itu adalah kekuasaan Allah yang ditampilkan kepada manusia. Jadi segala ciptaannya ini, segala bentuk ciptaannya ini adalah kekuasaan Allah gitu loh. Adanya kita di bumi itu kekuasaan Allah. Kita harus menyadarkan orang-orang itu bahwa ciptaan-ciptaan ini adalah kekuasaan Allah gitu loh. Terus juga tadi dia kayak ngasih contoh. Kita ngelihat tumbuhan, benih yang kita tanam. Jadi apakah benih yang kamu tanam itu adalah kamu yang menumbuhkan? Kenapa kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Kamu kan menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Nah, itu dia. Gue pernah baca cuman gue lupa di sebelah mana. Tadi dia ngibaratin, walaupun tanahnya sama, hujannya, airnya sama, pupuknya sama, tapi kenapa buahnya ada yang manis, ada yang asam? Kenapa gitu? Kan sama semuanya gitu. Terus dia ngibaratin alis mata sama rambut. Kenapa alis mata tuh nggak numbuh terus? Kenapa kalau rambut tuh numbuh terus walaupun dipotong numbuh lagi? Terus juga ngibaratin gigi. Kenapa gigi berhentinya sampai sini doang? Padahal waktu kita kecil tuh numbuh, tapi kenapa pas kita udah gede udah nggak numbuh lagi gitu kan? Itu kan semua kehebatan Tuhan, kehebatan Allah gitu loh. Segala ciptaannya ini sebenarnya adalah kekuasaan Allah gitu. Manusia tuh nggak berdaya, kita tuh nggak ada apa-apanya katanya tadi gitu. Kita tuh membutuhkan pertolongan, ya makanya kita sholat, kita zakat. Ya kita nggak boleh sombong lah. Kita punya apa ya bagilah ke orang gitu loh. Tadi gue ikut ini, terus dapat roti 2, potekan setengahnya gue kasih orang tua. Nyobain gitu kan. Terus gue kan tadi sholat gerhana ya. Terus abis itu kan ada khotbah, besok khotbah ngaji, abis itu dikasih roti. Gue ngasih setengah dapat 1 gitu. Gue sedekah, terus langsung dikasih 2 kali lipat gitu. Keren banget kan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah itulah. Jadi ada 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100. 7 kali 100 ya kan, 700 gitu. Itu keren banget gak sih? Pokoknya berlipat ganda lah ya. Tadi gue ngasih setengah dapat 1 loh. Keren banget itu. Gue jadi sama-sama roti. Katanya ada aturan ini biar
biar mempermudah gitu ya, biar mempermudah orang gitu. Misalkan ada rambu lalu lintas gitu kan, maksudnya biar nggak macet. Tapi ya dalam situasi tertentu, contoh di pertigaan depan rumah gue dah, di situ ada rambu lalu lintas, cuman mati gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau nyala jadi macet. Dulu tuh pernah nyala, cuman dimatiin gara-gara kalau nyala macet. Jadi dia terlalu apa ya ibaratnya, dia persimpangannya tuh masih belum dikatakan cocok buat dijadiin rambu lalu lintas gitu loh, buat dipasangin rambu lalu lintas masih belum cocok tuh. Jadi kalau dipasangin jadi macet. Jadi aturan manusia tuh repot gitu. Adanya aturan harus mempermudah, justru ingin mempermudah, tapi ternyata ada kayak ambigu gitu. Jadi ibaratnya dua mata pisau gitu. Tuh. Aturan manusia tuh emang repot sih. Contoh lagi aturan manusia apa? Dilarang merokok. Ya dilarang merokok ya iya sih, enak sih yang orang lain ya yang nggak ngerokok bisa terhindar dari asap rokok. Tapi buat rokoknya susah. Aduh, gue ntar ngerokok di mana gitu kan, kayak apa ya, mendukung satu pihak menjatuhkan yang lain gitu. Repot gitu loh. Menaikkan satu pihak menjatuhkan yang lain gitu kan. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke lah, di suatu tempat dilarang buang sampah di situ, biar itunya bersih kan lingkungannya. Oke, itu aman lah ya. Kenapa aman? Karena kebersihan sebagian dari iman. Lu ngerti gak sih? Itu kan ajaran agama. Keren bener gitu loh. Makanya kebersihan sebagian dari iman itu ya, dilarang buang sampah sembarangan itu ya nggak merugikan siapapun. Jadi Islam tuh udah paling keren lah ibarat gue, kayak dia ngajarin semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi siapa sih yang masih ragu sama Islam itu? Gue bingung sudut pandang agama lain tuh bagi dia gimana. Masa ya hidup di dunia seenaknya dia gitu kan, tiba-tiba ujungnya surga aja gitu kan, nggak etis gitu. Dia nggak hidup di dunia nggak ngapa-ngapain, mabuk-mabukan, terus masuk surga gitu. What? Nggak, sekayaknya nggak kayak gitu sih. Gue kayak salah paham. Ajaran Islam tuh udah paling benar menurut gue. Ibaratnya tuh semuanya tuh ciptaan Tuhan. Kita bukan, nggak ada artinya kita tuh nggak berdaya tanpa dia gitu loh, ibaratnya gitu. Semoga bisa dicerna dengan baik ya. Oke, thank you yang udah mau nonton.